Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sumberita. Kali ini saya wawancara dengan Kanjeng Aryo Agustinus atau Gustri yang selama ini melakukan perjalanan spiritual di Batam, ke candi, dan di tempat-tempat yang bersejarah, baik itu bersejarah religi maupun bersejarah nasional. Rahil Gustri, saya mau tanya Gustri selaku penghayat spiritual budaya Nusantara ini sejak kapan memperkenalkan diri? Terima kasih Gus Mufid atas pertanyaan yang boleh saya terima dan saya alami saat ini. Terus terang saja, saya menjadi spiritual, menjadi budaya ini sebenarnya adalah sejak kecil. Namun karena sejak kecil itu ada suatu peristiwa kesulitan tentang pengakuan, tentang kebudayaan, baik itu dari institusi pemerintah maupun dari kelembagaan agama, sehingga kesempatan ya saat inilah telah saya sampaikan pada menaramadinah.com. Seperti itu, mungkin kalau sejak kapan, terus terang yaitu sejak kecil, namun proklamasi saya adalah 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Seperti itu. Kemudian Gustri ini asli dari mana? Jawa Tengah, Jawa Timur? Sebenarnya saya dilahirkan dari lereng Gunung Lawu. Oh ya, berarti mana? Dari Magetan. Oh, Magetan. Yang kebetulan saya saat ini sudah 35 tahun domisili ada di Surabaya. Seperti itu. Kemudian kenapa kok bisa begitu gandrung terhadap upaya melestarikan budaya Nusantara ini? Terus terang saja, saya itu merasa tergugah itu sejak tahun 1989. Namun hal ini saya pendam dalam hati, dan sampai saat ini tepatnya 3 tahun yang lalu telah terngiang-ngiang, yaitu bahwa kebudayaan Nusantara ini kok semakin hari semakin punah, artinya tertindas dari kebudayaan asing, sehingga saya merasa terpanggil untuk membangkitkan kembali budaya Nusantara. Dan kita semua telah ketahui bahwa budaya Nusantara itu ada mengalami 2 kelompok menurut pengalaman saya, yaitu budaya Mataram kuno yang ada abad ke-8 dan budaya Mataram Islam. Kedua budaya inilah yang saya mencoba mensinergikan sehingga kita semakin boleh membentuk warna budaya Nusantara itu seperti apa, walaupun mengalami banyak pergumulan. Dan terus terang saja, selama ini setelah saya masuk ke dalam ranah ritual, spiritual dan budaya Nusantara ini, banyak hal yang mengalami benturan-benturan oleh saya. Satu contoh, bahwa saya telah dianggap sebagai musyrik, sebagai yang menyembah jin, menyembah setan, dan apapun jenisnya itu yang saya alami. Namun sampai saat ini puji syukur kami haturkan kepada Gusti Sang Yang Wenang yang telah menguatkan saya sehingga saya boleh ada sampai detik ini, saat ini, dan boleh membangun apa yang menjadi harapan, ada apa yang menjadi institusi atau yang menjadi semangat yang sudah ada sejak tahun 1989. Itu mungkin itu. Pemirsa yang saya hormati, inilah pemikiran budaya yang bernilai bersebutnya Nusantara. Oleh karena itu, kemarin beliaunya saya kasih penghargaan sebagai
penghayat spiritual budaya Nusantara. Dan setelah mendapat penghargaan ini, beliaunya semakin giat melakukan perjalanan di Jolotundo, di makam Wali Songo, kemudian di candi-candi, dan ini juga melakukan perjalanan ke makam mantan Presiden Soeharto. Nah, saya bertanya, setelah mendapat penghargaan ini kok begitu semangatnya tinggi, ada apa ya? Karena faktor apa? Saya persilakan. Terus terang saja Gus Mukbit, penghargaan ini adalah merupakan merupakan penghargaan untuk saya, meskipun saya secara pribadi tidak memberikan itu artinya apa? Bahwa penghargaan ini merupakan momentum bagi saya untuk bangkit. Memang kebangkitan sudah ada sebelum mendapat penghargaan, namun setelah mendapat penghargaan ini saya semakin gigih, semakin bersemangat untuk membangun Nusantara ini agar budaya leluhur kita tidak punah, agar budaya situs-situs yang ada di Gunung Nusantara ini lebih dikenal kaum generasi muda. Terus terang saja saya mengalami keprihatinan yang sangat mendalam, mengingat bahwa anak didik kita sampai saat ini mengalami kemunduran. Hal ini saya memang pernah mencoba ketika saat saya beli nasi goreng di suatu tempat. Saya pernah bertanya komunikasi sama penjual goreng, nasi goreng, dan kebetulan masih muda, tentang tukar pikiran masalah budaya. Dan saya pernah mengungkapkan dan menyampaikan bahwa saat ini generasi didik kita mengalami kemunduran, yang mana masalah budaya kita sejak era 89 sedikit demi sedikit terkikis, entah itu berasal dari kelembagaan, institusi pemerintahan, maupun dari oknum yang mempunyai cita-cita agar Nusantara ini punah dan diganti menjadi budaya asing. Saya pernah memberikan contoh kepada si penjual nasi goreng itu pertanyaan seperti ini: Pak Edi, tolong sampai tanyakan ke anak pendidik yang saat ini masih sekolah di sekolah dasar, kira-kira tahu nggak siapakah Mahapati Gajah Mada itu? Dan saat Mahapati Gajah Mada itu hidup, dia sedang mengalami dan menjalani kepatihannya di kerajaan mana? Pasti tidak akan bisa menjawab. Kemudian disikapi sama penjual nasi goreng itu, iya betul Gus, memang generasi kita itu mengalami kemunduran, dan ini merupakan keprihatinan kita bersama. Seperti itu tanya jawab sharing saya kepada penjual nasi goreng. Dan dalam hal ini juga, inilah kesempatan bagi saya untuk membangun agar generasi kita setidaknya mengenali dan paham budaya Nusantara. Tidak harus pandai, tidak harus pintar, tidak harus menguasai. Setidaknya itu dia dari kecil sudah dididik dan diajarkan seperti apa dan bagaimanakah budaya Nusantara itu, apalagi nilai-nilai para leluhur kita. Pastilah para leluhur kita membawa misi nilai-nilai yang masing-masing tidak sama. Ada seperti nilai membangun semangat yang gigih, semangat kesederhanaan, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita gali dan kita bangun. Seperti halnya di dalam saat saya terakhir kunjungan ke makam keramat Kinantang Yudo. Kinantang Yudo itu saya memang pernah mencoba. Ketika saya masuk itu saya pernah dibanti-banti sama juru kuncinya bahwa tempat ini tidak sembarangan, mohon dibatasi. Nah, setelah itu saya masuk, saya melakukan ritual dulu sebelum mengambil dokumen. Jadi saya melakukan ritual bakar minyak dan dupa, tabur bunga 7 rupa dan sebagainya. Namun berkat kebaikan Gusti Sang Hyang Widi, ternyata saya diizinkan untuk mengambil gambar dalam bentuk video. Oleh karena itu saya bersyukur sekali kepada
Gusti Sang yang Renang, juga kepada Ki Juru Kunci yaitu Eyang Selo. Dan dalam kesempatan itu ada semangat yang luar biasa yang saya alami di makam keramat tersebut, yaitu perjuangan Ki Kinantang Yudo semasa masih hidupnya. Memang kita ketahui bersama bahwa Kinantang Yudo adalah murid kesayangan dari Kanjeng Sunan Sunan Kalijogo. Namun satu yang mempunyai ketertarikan saya, yaitu semangat perjuangannya untuk berjuang membangun Nusantara saat itu adalah Kerajaan Mataram, sampai mengorbankan nyawanya. Itulah perjuangan yang bisa saya petik. Dan kedua yang membuat saya tergugah dan membuat semangat, yaitu semangat untuk kesederhanaannya, bahwa Kinantang Yudo yang adalah merupakan murid kesayangan Kanjeng Sunan Kalijogo, dia telah menunjukkan karakter kesederhanaannya. Itulah yang menusuk hati saya, sehingga saya semakin mengkok, juga saya semakin terbangun tujuan saya untuk membawa Nusantara ini menjadi lebih baik. Namun satu hal, ketika saya pulang, saya selalu waktu itu bermimpi saya telah mengalami mendapat payung dari sosok yang tidak saya kenal. Namun saya tidak mengerti apa maksud payung tersebut. Tapi waktu demi waktu, jam demi jam, saya menjalani meditasi, permenungan, kira-kira apa yang dimaksudkan itu. Dan ternyata saya memperoleh pangsit bahwa itu sebagai simbol agar saya senantiasa membangun budaya leluhur, peninggalan leluhur yang ada di sekitar bumi Mataraman. Jadi Mataraman itu apa? Yaitu Ponorogo, Madiun, Ngawi, dan Magetan. Itulah yang menjadikan saya semangat untuk bermisi di situ, sampai saya membangun suatu paseban yang saya namakan yaitu Ngawerung Leluhur. Dan tidak lain, Ngawerung Leluhur itu saya mempunyai maksud bagaimana supaya bumi Mataraman di sana bisa Nusantara itu menjadi hidup. Saya tidak mengenal apa itu Mataram Kuno dan Mataram Islam. Yang penting kedua Mataram tersebut bisa bersinergi membangun keadaan sehingga bumi Nusantara ini menjadi lebih baik. Dan saat saya kunjungan ke warga-warga, kebetulan pernah juga warga yang nyeloteh ke saya, Gusti, menurut saya itu sekarang Mataram itu sudah mulai bangkit, karena saya melihat banyak generasi kita yang sudah berani dan melawan yang selama ini dibangun oleh institusi-institusi. Itu bisa melihat di TikTok dan yang lainnya. Dan saya juga mengalami suatu pangsit putri bahwa kayaknya dari Gunung Lawu itu telah terbangun suatu semangat untuk bangkitnya Nusantara ini yang saya petik ketika saya datang kunjungan ke warga. Mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan. Pemirsa yang saya hormati, inilah komentar beliau tentang Kinantang Jiwa dan Mataram. Cukup bagus saya kira ini. Sebagai akhir dari wawancara saya, ada nilai mistis apa dalam diri Kak Agustino atau Gustri ketika berada di makam Kinantang Yudo? Sampai silakan sebagai akhir dari wawancara kita ini. Terus terang saja, setelah saya adakan kunjungan
dari makam keramat yang sangat dikeramatkan oleh warga Bumi Mataraman, yaitu di Nangkal Yudul. Saya telah mengalami banyak pengalaman mistik yang sampai saat ini telah menyemangati diri saya, telah membantu saya dan memudahkan saya, sehingga saya sulit mengenalkan agar budaya leluhur kita dari leluhur para danyang, para leluhur juga para nenek moyang kita lebih boleh bersinergi, boleh menjadikan ketiga kekuatan tersebut boleh membangunkan semangat saya untuk membangun Nusantara ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus saja saya tidak menyampaikan banyak peristiwa, banyak hal. Nanti takut kalau saya tidak bisa berjalan lebih jauh dan berjanji ini itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Gusti. Pemirsa, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.